Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Cara berbahaya. Di aula yang sepi, semua orang menatap kosong ke arah Mo Cheng yang lehernya dengan mudah dicengkeram oleh orang berjubah hitam itu. Semua orang tanpa sadar menelan ludah mereka pada saat itu. 10 menit yang lalu, yang terakhir sedang merencanakan garis besar rencana besar untuk mendominasi wilayah timur laut Kekaisaran Jia Ma. Namun, 10 menit kemudian, bahkan hidupnya dengan mudah diremas di telapak tangan orang lain. Cara segalanya berubah begitu cepat menyebabkan semua orang di aula sangat tidak percaya pada pergantian peristiwa. Namun, terlepas dari betapa tidak realistisnya perasaan itu, kebenaran yang muncul di mata mereka memberitahu semua orang dengan cara yang cukup brutal bahwa tetua pertama klan Mo ini, Algojomo, yang memiliki reputasi cukup kuat di wilayah timur laut, adalah mainan di tangan orang lain kali ini. Mendengar kata-kata dingin yang tebal yang dipancarkan dari balik jubah hitam, semua orang di aula tiba-tiba merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Terlepas dari apa yang terjadi, jika klan Mo benar-benar kehilangan Mo Cheng, pilar pusat ini, maka kekuatan skala kecil ini akan dapat mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari kendali klan Mo di masa depan. Meskipun klan Mo memiliki cukup banyak sekutu di aula, tetapi masih belum ada satu orang pun yang keluar untuk memberikan bantuan. Tuan, mohon ampun. Saat orang berjubah hitam itu bersiap untuk menguleni Mo Cheng di tangannya sampai mati dengan telapak tangannya, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di aula. Mendengar teriakan ini, semua orang di aula mengikuti suara itu dan mengalihkan pandangan mereka, akhirnya berhenti pada Geye yang telah berdiri. Dengan segera, ekspresi mereka mulai berubah secara tidak teratur. Menjadi fokus perhatian semua orang, senyum pahit muncul di wajah lama Geye. Sejujurnya, setelah menyaksikan nasib Mo Cheng yang benar-benar tidak berdaya, dia secara alami tidak ingin menjulurkan kepalanya. Namun, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Mystic Cloud Sector adalah dukungan dari klan Mo. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jika orang berjubah hitam misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui ini hanya ingin memberi pelajaran kepada Mo Cheng, Geye tidak akan keluar untuk menghentikannya. Namun, melihat situasinya sekarang, orang berjubah hitam itu jelas bermaksud untuk membunuh. Sampai pada titik ini, Geye tidak bisa lagi hanya duduk. Lagi pula, jika dia membiarkan Mo Cheng dibunuh di depannya, dia tidak mungkin melarikan diri dari teguran ketika dia kembali ke Mystic Cloud Sect di masa depan. Teriakan Geye memang menyebabkan tindakan orang berjubah hitam itu terhenti. Orang berjubah hitam itu menoleh dan memandang dengan acuh tak acuh pada Geye yang duduk di peron tinggi. Api putih tebal pucat berulang kali melompat di tangan kirinya. Setelah menatap Geye untuk waktu yang lama, orang berjubah hitam itu menoleh lagi. Di bawah jubah hitam, sepasang mata tebal yang dingin tertuju pada wajah pucat Mo Cheng saat dia berkata dengan dingin, "Serahkan King Lin." Tuan, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda katakan. Bibir Mo Cheng bergetar saat dia berkata. Wajahnya terasa sedikit sakit karena tertusuk oleh tatapan mata yang sedingin es. Di bawah jubah hitam, sosok manusia itu dengan jelas menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tangannya tiba-tiba terangkat secara vertikal dengan nyala api putih yang menyelimuti itu. Setelah itu, dia tiba-tiba menebas dan melewati pangkal lengan kanan Mo Cheng. Setelah telapak tangan melewatinya, lengan yang terputus jatuh. Telapak tangan orang berjubah hitam itu seperti pisau tajam. Itu tidak menghadapi perlawanan sedikit pun karena memotong pangkal lengan Mo Cheng. Seketika, lengannya terlepas dan jatuh dari bahu Mo Cheng. Akhirnya, itu jatuh ke karpet merah cerah dengan cara yang menusuk mata. Tidak ada darah segar yang mengalir dari lengan yang telah dipotong.
hanya ada bekas-bekas hangus hitam. Jelas, saat potongan telapak tangan orang berjubah hitam itu berlalu, suhu tinggi yang terkandung di dalamnya sudah benar-benar membakar pembuluh darah itu. Rasa sakit yang tiba-tiba dari lengan yang hilang menyebabkan wajah Mo Chen tiba-tiba berubah kesakitan, tampak sangat buas dan menakutkan. Lengking tajam yang membawa rasa sakit yang sulit disembunyikan bergema dengan keras dan jelas dari mulutnya, menyebabkan rasa dingin muncul di hati semua orang di aula. Betapa kejamnya! Tatapan semua orang menggigil saat mereka menyapu lengan yang terlepas di tanah. Mereka menelan ludah mereka dan ekspresi mereka agak pucat putih. Hanya dalam sekejap mata, orang kuat ini, Mo Cheng, yang namanya mengguncang wilayah timur Kekaisaran Jia Ma ternyata menjadi seorang yang lumpuh. Jenis kejatuhan ini menyebabkan orang merasa seperti berada dalam mimpi. Dengan telapak tangannya memegangi daerah di mana lengannya patah, tubuh Mo Cheng berulang kali menggigil. Kegilaan dan kejahatan melintas di matanya yang tertunduk dan dia dengan lembut meraung, "Orang-orang dari klan Mo, bunuh bajingan ini!" Mendengar raungan lembut Mo Cheng, anggota klan Mo di sekitarnya saling melirik. Mereka mungkin ketakutan di hati mereka, tetapi di bawah sisa kekuatan masa lalu Mo Cheng, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan menyerang Xiao Yan dengan wajah galak dan raungan marah. Orang berjubah hitam itu mengabaikan anggota klan Mo yang menerkam dan terus menatap Mo Cheng dengan acuh tak acuh. Anggota klan Mo menyerang wilayah yang berjarak 5 meter dari orang berjubah hitam itu. Namun, ketika mereka mengangkat kaki mereka lagi, lapisan es putih tebal yang aneh menyebar dari dasar kaki mereka dan membungkus tubuh mereka menjadi batang es dengan cahaya putih pucat yang bersinar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bagian dalam aula memiliki 10 tambahan ditambah patung es realistis yang muncul entah dari mana. Segera, suasana di aula sekali lagi menjadi jauh lebih tenang. Perasaan sedingin es menyelimuti seluruh aula, menyebabkan semua orang takut bahkan untuk menghembuskan napas. Mengamati 10+ anggota klan Mo yang dibekukan menjadi ukiran es tanpa peringatan, Nalan Yanran dan Geye di platform tinggi menghirup udara sejuk. Metode serangan aneh orang berjubah hitam dan kekejamannya menyebabkan mereka merasa agak terkejut. Setelah gelombang serangan meninggalkan hampir 10 ditambah sculpture es, semua anggota klan Mo buru-buru mundur. Tidak peduli bagaimana Mo Cheng terus berteriak, mereka sangat gelisah sehingga mereka tidak berani memasuki wilayah penyerangan Xiao Yan lagi. Apakah Anda ingin menyerahkannya? Atau tidak? Mengabaikan teriakan gila Mo Cheng, suara orang berjubah hitam itu masih muda dan halus. Sikap acuh tak acuh itu seolah pembantaian sebelumnya tidak dilakukan olehnya. Kamu sebenarnya siapa? Mo Cheng terengah-engah dan kasar. Dia mengangkat wajahnya yang ditutupi dengan tampilan yang menyeramkan dan tatapannya menatap tajam ke jubah hitam sambil berbicara dengan suara parau. Kamu menghabiskan sedikit kesabaran yang tersisa. Karakter liar Mo Cheng tidak menyebabkan kekaguman apapun dari orang berjubah hitam. Suaranya yang rendah mengeluarkan ketidaksabaran dan sikap dingin dari seseorang yang kesabarannya hampir habis. Telapak tangannya terangkat perlahan, hingga vertikal membentuk pisau berbentuk tangan. Itu sedikit bergetar dan nyala api putih tebal itu melompat dan melonjak di atasnya. Jika kau membunuhku, gadis kecil itu pasti akan segera mati bersamaku. Mengamati tangan yang perlahan terangkat dengan mata yang menyusut rapat, wajah Mo Cheng dengan cepat menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi saat dia berteriak. King Lin sebenarnya masih hidup. Mendengar teriakan Mo Cheng, orang berjubah hitam itu menghela nafas lega sementara dia bergumam pelan di dalam hatinya. Seseorang dari klan Mo Mu yang bisa berbicara mewakili klan, keluarlah. Serahkan gadis kecil yang telah kamu tangkap. Atau, hari ini, aku akan membasuh klan Mo dengan darah. Orang berjubah hitam itu menoleh dan berkata dengan lembut ke arah sekelompok orang dari klan Mo. Meskipun kata-kata orang berjubah hitam itu sangat tenang,
Anggota klan Mo yang telah menyaksikan kekejaman serangannya tidak berani meragukan kebenaran dari apa yang dia katakan. Segera, ada seseorang yang melompat ke belakang dan menghilang dari aula. Tidak ada gunanya, tidak ada seorang pun di klan Mo ini yang berani melanggar perintahku. Mo Cheng terengah-engah. Dia memutar lehernya, ingin melepaskan diri dari telapak tangan yang mencengkeram lehernya dengan erat. Namun, gerakannya tidak membantu sedikit pun. Katakan satu kata lagi dan aku akan membakar lidahmu. Sebuah tangan panjang bergerak maju mundur di depan mata Mo Cheng. Api putih tebal yang menutupinya menyebabkan cahaya dingin terpantul di mata Mo Cheng. Itu mengakibatkan dia menelan kata-kata berikut yang telah mencapai mulutnya. Tidak lama setelah anggota klan Mo menghilang, sekelompok besar orang dengan wajah cemas menyerbu ke aula. Ketika mereka melihat keadaan Mo Cheng yang mengerikan, ekspresi mereka menjadi tumpul. Siapa di antara mereka yang bisa menduga bahwa tetua pertama yang biasanya memiliki postur tubuh orang yang kuat benar-benar berubah menjadi cara ini? Tuan ini, saya adalah kepala klan Mo, Molan. Bolehkah saya tahu bagaimana penatua pertama telah menyinggung Anda? Seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian bagus mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan suara sopan yang dalam. Dalam 10 menit, aku ingin melihat gadis kecil bernama King Lin yang telah ditangkap oleh klan Mo Mu. Jika tidak perlu lagi klan Mo. Di bawah jubah hitam, suara sedingin es serta kekuatan menakutkan yang tiba-tiba melonjak menyebabkan wajah semua orang di aula dipenuhi dengan kengerian. Orang berjubah hitam itu berdiri di tempat yang sama. Di bawah tekanan dari kekuatannya yang agung, garis retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah di bawah kakinya sementara Kaaca terdengar. Do Huang. Mengamati garis retak yang telah menyebar, Nalan Yanran dan Geye yang telah mengalami kekuatan dengan kekuatan seperti itu lebih dari sekali berteriak tanpa sadar saat ekspresi mereka dengan cepat berubah. Suara kedua orang itu seperti guntur marah yang dengan keras menghantam kepala semua orang di ruangan itu. Pada saat ini, bahkan wajah jahat Mo Cheng tidak bisa membantu tetapi menjadi membosankan. Dia tidak menyangka bahwa orang berjubah hitam misterius ini sebenarnya adalah Do Huang. Menggigil berulang kali di bawah kekuatan yang menakutkan dengan wajah berwarna tanah, sudut mulut kepala klan Mo yang disebut Molan bergerak cepat untuk beberapa kali. Gadis kecil? Jangan bilang itu orang yang dibawa oleh tetua pertama? Tuhan. Siapa sebenarnya yang disinggung orang tua ini? Dia benar-benar menyebabkan Do Huang datang ke sini. Tuan, mohon tunggu. Saya akan segera pergi dan membebaskan orang ini. Di bawah tekanan Do Huang, Molin bertindak lugas. Dia mengerti dengan jelas bahwa dia dan yang lainnya tidak memiliki kualifikasi sedikit pun untuk membahas kondisi. Karena itu, dia segera dan buru-buru menganggukkan kepalanya. Molan, diam. Siapa yang mengizinkanmu melepaskannya? Mo Cheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan marah menangis. Tetua pertama, mengapa kamu ingin menempatkan klan Mo kita dalam posisi berbahaya karena seorang gadis kecil? Dihentikan oleh Mo Cheng, Molan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berkata dengan marah. Dari sikapnya, tampaknya dia tidak menyadari sikap King Lin yang memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Apa yang kamu tahu? Gadis kecil itu pasti, wajah Mo Cheng terlihat buas. Namun, sebelum teriakannya benar-benar jatuh, orang berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik. Sebuah kaki yang membawa kekuatan yang menakutkan disertai dengan suara yang tajam dan meledak saat Xiao Yan dengan keras menendang perut bagian bawah Mo Cheng. Segera, kata-kata yang sampai ke mulut Mo Cheng ditelan dengan paksa. Dengan tangan kirinya memegang perut bagian bawah, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Kaki Mo Cheng berlutut di tanah dan terus bergesekan di tanah sambil bergerak mundur dari momentum sampai dia mengetuk dengan keras pilar platform yang kuat. Baru setelah itu kekuatan yang menakutkan ini teratasi.
Orang berjubah hitam tampaknya telah mencapai batas kesabarannya terhadap Mo Cheng ini yang berisik seperti lalat. Setelah menendang dengan keras, ujung kaki orang berjubah hitam itu dengan lembut menekan ke tanah. Sosoknya sekali lagi seperti hantu saat melesat ke arah Mo Cheng yang berwajah pucat. Di tinjunya, nyala api putih yang tebal dengan cepat menggumpal. Jelas, dia bermaksud untuk benar-benar menangani pukulan pembunuhan kali ini. Tuan, karena wajah kuru sekte mistik laut kami, tolong lepaskan Mo Cheng. Merasakan niat membunuh tiba-tiba dari orang berjubah hitam, ekspresi Geye berubah drastis saat dia buru-buru memanggil. Orang berjubah hitam itu tampaknya belum mendengar panggilan Geye. Melihat orang berjubah hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun, wajah lama Geye menjadi jelek. Setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya dengan liar. Tubuhnya melintas dan menembak ke arah orang berjubah hitam itu. Enyah! Merasakan Geye menembak, teriakan dingin dipancarkan dari balik jubah hitam itu. Tubuh orang berjubah itu tiba-tiba berputar dengan aneh di udara. Setelah itu, dia berubah menjadi bayangan yang seperti hantu saat dia mengusap bahu Geye saat dia melewatinya. Saat keduanya bersentuhan, telapak tangan orang berjubah hitam itu secara blak-blakan tercetak di dada pihak lain. Seketika, putih pucat muncul di wajah Geye. Tubuhnya seperti layang-layang dengan talinya dipotong saat dia melesat ke belakang. Saat keduanya terjalin satu sama lain, angin sepoi-sepoi mengangkat kain yang menutupi wajah orang berjubah hitam itu. Separuh dari wajah yang halus dan tampan terekspos dan gambar yang samar-samar secara tidak sengaja tertangkap di mata Geye. Segera, tubuhnya terhenti. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.